Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri tentunya ada kewajiban yang harus kita tunaikan selain ibadah puasa, yaitu apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah, dewasa dan anak-anak. Kenapa? Karena memang zakat fitrah ini tidak hanya diwajibkan atas orang-orang kaya, tidak hanya diwajibkan atas orang-orang yang memiliki nisab zakat, tidak, tetapi diwajibkan kepada siapa saja, baik wanita, laki-laki, wanita, besar, kecil, dewasa, anak-anak, kaya, miskin, asalkan pada malam Idul Fitri dan siang Idul Fitri dia punya kelebihan makanan pokok. Nah, menarik ini ketika kita mengetahui siapa sih yang wajib berzakat fitrah. Saya katakan semua diwajibkan zakat fitrah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Orang muslim ini atau muslimah ini punya kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri dan siang hari Idul Fitri. Sebagai contoh begini. Barangkali ada orang yang sebelum Ramadan dia mungkin termasuk orang yang fakir atau yang miskin, tidak punya apa-apa. Sehingga karena warga, tetangga, dan keluarga mengetahui dia orang yang tidak mampu, orang yang berhak menerima zakat, orang yang sangat perlu dibantu, disedekahkan, maka orang-orang yang mengetahui kondisinya bersedekahlah kepadanya. Mungkin ada yang menyalurkan sedekah dalam bentuk uang, ada juga mungkin yang menyalurkan kepada zakat langsung, entah itu zakat harta atau zakat-zakat yang lain. Sehingga selama Ramadan, alhamdulillah, dia mendapatkan bantuan dari berbagai pihak ya, dalam bentuk makanan pokok, dalam bentuk uang, mungkin juga dalam bentuk harta-harta yang lain. Nah, ketika dia perhatikan, oh ternyata saya memiliki beras yang cukup, bahkan lebih dari kebutuhan saya. Juga selain beras saya juga punya beberapa uang yang memang saya terima dari para tetangga dan kerabat yang memberikan sedekah kepada saya. Nah, orang seperti ini maka dia punya kelebihan makanan pokok di malam Idul Fitri dan siang Idul Fitri. Maka karena ada kelebihannya dari kelebihan makanan pokok, orang tersebut wajib menyalurkan zakat fitrah. Kepada siapa? Ya silakan saja dia serahkan kepada lembaga zakat atau amil zakat atau kepada panitia zakat fitrah, atau dia menyalurkannya langsung kepada orang yang memang benar-benar sebagai mustahik zakat. Siapa itu mustahik zakat? Ya ada 8 golongan orang-orang mustahik zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, para petugas zakat, wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, wa fir riqab, orang yang memang masih tersandra dengan perbudakannya, wal gharimin, orang yang terbebani atau terlilit hutang, wabnis sabil, ya, orang yang ibnu sabil atau orang yang terputus dari perbekalannya dalam perjalanan atau dalam perantauan, wa fi sabilillah, dan juga orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, kemudian riqab, hamba sahaya, gharimin, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil, ya. 8 golongan yang memang mustahik zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Kemudian kapan waktu penyerahan zakat fitrah? Zakat fitrah ini waktunya panjang, ya. Boleh diserahkan dari awal Ramadan, boleh juga di pertengahan, boleh juga di akhir, tapi batas akhir penyerahan zakat fitrah adalah sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari tanggal 1 Syawal. Itu waktunya sampai di situ. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kita sudah selesai menyerahkan zakat fitrah kita. Nah,
Berapa kadarnya, berapa besar atau berapa jumlahnya? Tidak banyak ya. Satu kepala atau satu jiwa hanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 kilogram makanan pokok, yang dalam hal ini itu beras, karena memang makanan pokok kita beras. Kalau di wilayah tertentu yang memang makanan pokok mereka adalah jagung atau sagu, maka jagung itulah yang mereka keluarkan, sagu itulah yang mereka keluarkan sebanyak 2,5 kilogram untuk satu jiwa. Sebagai contoh, umpamanya satu keluarga ada 5 anggota keluarga. Ada ayah, ada istri, ada anak-anak 3 orang, maka menjadi 5 orang. Maka berarti keluarga tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo kali 5, yaitu sebanyak 12 kilogram, 12,5 kilogram. Tidak banyak ya, tidak banyak tentunya. Nah, kalau kebetulan keluarga ini mungkin di rumahnya ada asisten rumah tangganya yang memang dijaminkan makannya dalam keluarga tersebut, maka berarti asisten rumah tangga ini termasuk orang yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh kepala rumah tangga, oleh rumah tersebut. Nah, sehingga jumlahnya terhitung termasuk salah satu anggota keluarga yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sahabat aku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Indonesia ini karena jumlah muslim ratusan juta, maka diperkirakan itu zakat fitrah saja kalau memang seluruh kaum muslimin itu mengeluarkan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah, maka diperkirakan akan terkumpul nilai sebesar 4 triliun rupiah kalau diuangkan dari beras-beras atau makan pokok yang dikumpulkan sebagai zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita semua kaum muslimin, baik yang kaya termasuk juga mungkin yang kepemilikan hartanya terbatas, dia mau bersedia menunaikan zakat fitrahnya di bulan Ramadan ini sampai nanti akhir waktu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.